Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan pengajian rutin kita di malam Kamis. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kajian kitab hikam kita ini. Maka apabila telah masuk engkau kepada hadirat Allah Ta'ala dengan siddiq dan ikhlas, maka sampailah engkau kepada kesudahan yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, penulis kitab hikam ini menerangkan bahwasanya apabila seseorang masuk ia kepada kehadirat Tuhannya, artinya masuk dia ke hadirat Tuhannya, artinya dia sudah menanggalkan, sudah ditinggalkannya segala aibnya, sudah ditinggalkannya segala perkara hal-hal dirinya. Ia rasakan segala sesuatu yang berlaku pada dirinya dan di luar dirinya itu adalah sifat Tuhan yang berlaku. Dipandangnya segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah Ta'ala bagi dirinya, maka ia masuk kepada hadirat Tuhannya dengan siddiq. Dengan apa? Dengan kejujuran dan ikhlas. Maka syaratnya orang yang mau masuk ke hadirat Allah Ta'ala, yang ingin merasakan Allah Ta'ala, wajib bagi dirinya untuk meninggalkan segala aib dirinya. Meninggalkan segala aib dirinya itu harus disertai dengan sifat kejujuran. Jujur dan ikhlas. Jujur dalam perasaan, jujur dalam pemikiran, dan jujur dalam perbuatan. Maka daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ketika ia telah masuk kepada hadirat Tuhannya, maka ia sampailah kepada kesudahan yakin. Yakin. Orang yang sudah yakin, artinya orang yang sudah menyerahkan segala keputusan hidupnya kepada Tuhannya. Syarat yakin itu adalah menyerahkan segala hal perkara dirinya kepada Tuhannya. Kalau ia tidak menyerahkan segala perkara hal dirinya kepada Tuhannya, belumlah ia yakin kepada Tuhannya. Yang ada baru nur yakin. Yang namanya nur yakin itu kadang ada, kadang tidak. Kalau orang yang sudah yakin,
Dia tidak seperti itu. Maka syarat untuk mencapai keyakinan itu harus berserah. Menyerah dulu, baru yakin. Kalau tidak awak menyerah, nggak akan yakin awak dengan ilmu Allah Ta'ala itu. Sampai kapanpun awak tidak yakin. Syaratnya menyerah apa? Tidak ada pilihan. Selagi kita masih punya pilihan dan kehendak kepada Allah Ta'ala, saat itu juga kita tidak akan bisa menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat itu juga kita tidak akan yakin kepada Dia. Coba tuan-tuan dan puan-puan renungkan. Ketika dalam perjalanan hidup sehari-hari tuan-tuan, apabila ada sebuah keputusan yang Tuan ambil dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, apa pada saat itu yang terjadi? Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan menyerahkan hal perkara itu pada keputusan yang tuan-tuan dan puan-puan ambil. Begitu juga kepada Allah Ta'ala. Mau yakin kepada Allah Ta'ala, mau masuk awak kepada hadiratnya, awak serahkanlah dulu segala hal perkara diri awak kepada Tuhan awak. Barulah awak yakin kepada diri. Kalau Ayah Nawan dulu bilang, dari wasiat Tuan Guru Besar, ada 3 terhadap ilmu ini. Percaya, yakin, amalkan. Percaya mungkin bisa kita percaya. Karena apa? Karena banyak bukti yang sudah kita rasakan daripada amalan yang dikasih oleh tuan-tuan guru kita. Diamalkan mungkin. Saya nggak bisa bilang pasti ya. Mungkin diamalkan apa yang telah diberikan. Nah, masalah keyakinan terhadap kedua hal itu, terhadap percaya dan amalan itu bagaimana? Kalau kita semua yakin, percaya dan diamalkan apa yang diberi tuan-tuan guru kita, tidaklah seperti ini keadaannya. Tidaklah cucuk cabut. Tidaklah kadang kuat, tidaklah kadang lemah. Saya menyadari tuan-tuan dan puan-puan, bukan persoalan berat, bukan persoalan mudah untuk mendapatkan sebuah keyakinan kepada Allah Ta'ala ini. Terkadang timbulnya keyakinan awak kepada Allah Ta'ala ini apabila Allah tunjukkan saja kebesarannya. Hajat terkabul, apa yang hendak tercapai, jarang diuji, jarang ditimpa musibah, segala hal-hal yang enak, yang nikmat bagi nafsu awak, yang diberikan Allah Ta'ala bagi awak melalui amal ibadah awak, di situ terkadang baru terbit rasa yakin awak kepada Tuhan awak. Bagaimana kalau Allah tidak bagi? Apa perasaan awak kalau Allah tidak inginkan apa yang awak hajati? Apa yang awak kehendaki tidak Allah kabulkan? Bagaimana kiranya Allah selalu menimpakan bala musibahnya pada diri awak? Bagaimana sekiranya Allah selalu uji diri awak? Padahal awak selalu berbuat taat dan beribadah kepadanya. Adakah timbul juga rasa yakin awak kepada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sendirilah yang tahu dengan perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Makanya saya bilang tadi, yakin itu kalau kita sudah menyerah dulu. Kalau kita mau menyerah, kita harus tidak dulu ada pilihan.
selagi masih ada pilihan dan kehendak awak kepada Tuhan awak, sulit awak untuk menyerah kepada Tuhan awak. Namun kalau tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi tempat bergantung, tidak ada lagi sesuatu yang bisa awak percayai, tidak ada lagi awak tempat bisa mengadu, terkadang disitulah baru bisa awak menyerahkan perasaan awak. Namun kalau masih lagi ada pilihan, masih lagi kita bisa mengadu kepada yang lain, masih lagi kita bisa bergantung kepada yang lain selain Allah, sulit awak untuk menyerahkan perasaan awak kepada Tuhan awak. Tetap tersekutu Allah Ta'ala itu. Tetap terduakan dia dengan yang selain dia itu. Tamsil, pekerjaan. Awak tahu kajinya bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada diri awak. Awak tahu kajinya bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Wajib bagi kita untuk bergantung kepadanya yang memberikan rezeki. Tapi kenapa terkadang dalam perasaan dan pikiran awak bahwasanya pekerjaan awak itu juga yang bisa membuat awak hidup? Kajinya ya, kajinya seperti itu. Namun yang terjadi dalam perasaan masih awak anggap bahwasanya pekerjaan itu yang memberi awak makan. Nampak tandanya tidaklah menyerah perasaan awak di hadapan Tuhan awak. Nampak pula tandanya di situ tidak adalah keyakinan awak kepada Allah Ta'ala bahwasanya dia yang memberi rezeki bagi diri awak, bukan pekerjaan awak. Itu contoh. Sulit kan? Awak mau menanggapinya. Awak mau mengambil satu keputusan kepada Tuhan awak, kepada Allah Ta'ala. Namun tuan-tuan dan puan-puan, masih tetap Allah beri jalan bagi hambanya. Apa jalannya? Iktikad. Barang siapa yang kuat iktikadnya kepada Tuhannya, insya Allah akan berikan dia jalan untuk menyerah kepada Tuhannya. Allah beri dia jalan untuk meninggalkan segala pilihannya. Allah beri dia jalan untuk meninggalkan segala yang bergantung dirinya kepada selain Allah. Akan Allah berikan. Syaratnya apa? Iktikad. Iktikad disertai dengan niat yang kuat. Kalau tidak ada iktikad, maka sampai kapanpun tidaklah ia akan bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Itu gunanya kita sering diajarkan iktikad. Ingat Allah ya buat. Itu mengiktikadkan. Kita apabila kita ingin serta dengan Allah dalam segala sesuatu perbuatan itu, wajib syaratnya iktikad dulu. Setelah iktikad dia lazim, dia baru masuk dia hakikatnya. Baru ia serta dengan Tuhannya. Dipermudah lagi oleh tuan-tuan guru kita jalan untuk iktikad kepada Allah. Apa? Ingat ya, pandang saja saya. Rabitah namanya. Sebelum Tuhan makan, ingat saya dulu ya, katanya. Diajarkan awak untuk mengiktikadkan serta dengan dirinya. Diajarkan awak iktikadkan untuk mendapatkan hakikat guru itu adalah Allah dan Rasul. Setelah dapat,
hakikatnya barulah dia dapat rasanya. Jadi kalau awak ingin pun mendapatkan sebuah keyakinan, penyerahan kepada Allah Ta'ala, ya awak iktikadkan dulu. Iktikadnya apa kalau bahasanya orang kampung? Awak kaitkanlah dulu. Segala sesuatu itu Allah, awak sertakanlah Allah, awak bawalah Allah. Manalah saya tahu Tuhan Allah itu bagaimana? Yang awak tahu. Kalau tidak diajarkan bahwasanya memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dengan nama Allah. Dengan nama. Kalau awak tahu dulu baru namanya Allah, ya dengan nama Allah itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Iktikad awak dengan namanya. Diajarkan lagi awak, rabitah ya. Ingat saya dulu ya, sebelum melakukan segala perkara. Dipermudah lagi awak jalannya. Sudah awak Bismillahirrahmanirrahim. Awak ingat, awak kenang guru awak. Sempurnalah itikadnya. Sertalah awak dengan dirinya. Gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan terbukalah bagimu daripada wujud hak, maka kau pandanglah akan dia dengan nur iman, tiada dengan mata. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya Allah yang apabila orang yang sudah yakin ia akan kepada Tuhannya. Nah, disitulah Allah buka wujud al-haqnya, wujud kebenarannya. Bahasa mudahnya, disitulah baru Allah bukakan dirinya. Allah bukakan dirinya. Jadi syaratnya itu yakin kepada Allah Ta'ala baru mau. Allah bukakan, Allah tunjukkan dirinya. Di situ juga lah baru awak lihat segala sesuatunya yang terjadi di alam ini adalah kebenaran dirinya. Disitulah awak baru masuk yang namanya iman, percaya akan Allah Ta'ala. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan hanya sebatas taklid, jadi ikut-ikutan. Percaya tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Allah Ta'ala, percaya. Kenapa percaya? Karena itu daripada rukun iman. Kenapa begitu? Karena memang sudah Islam dari lahir. Tapi untuk merasakan, melihat dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang berlaku itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala, tidak dapat. Hanya sekedar ikut-ikutan aja jadinya. Hanya sekedar kaji dan paham saja. Rasanya, hakikatnya tidaklah awak dapat. Gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kata pengarang kitab ini, karena bahwasanya hak subhanahu wa ta'ala dalam sempurna sifatnya itu tiada mahzub. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dirinya yang maha suci itu, tuan-tuan dan puan-puan, katanya sempurna sifatnya. Dan tidak ada yang bisa mendindinginya. Kalau awak sudah nampak kebenaran Allah Ta'ala itu, sudah merasakan kebenaran Tuhan itu, maka tidak ada yang bisa mendindinginya. Semua nampak. Makanya dengan orang sufi, dengan orang kasaf, awak nggak bisa berbohong. Karena ia tahu, karena ia nampak.
nampak dia. Apa yang tersembunyi dalam hati awak ini dia tahu. Karena apa? Yang berlaku bagi dirinya adalah sifat Tuhannya. Apa? Ilmu. Kan katanya sempurna sifat Tuhannya. Orang yang sudah terbuka itu sempurna sifat Tuhannya. Ya dapat sempurna sifat Tuhannya. Apa? Ilmu. Makanya akan dia tahu akan kebenarannya. Walaupun kita ngomong A tapi di hati kita B, dia tahu orang yang kasap itu. Nah, sempurna sifat Tuhannya bagi dirinya. Nggak ada yang bisa mendindinginya. Dan bahwasanya yang mahjub itu engkau daripada menilik kepadanya. Nah sebenarnya yang mendindinginya itu diri awak. Yang terdinding itu kepada Tuhan awak itu sebenarnya awak sendiri. Apa dinding awak kepada Tuhan awak? Ya diri awak. Wujud diri awak. Aib awak. Celah awak. Kotoran dan penyakit hati awak. Itu yang menjadi dinding awak. Allah itu tidak mendindinginya, dia tidak terdindingi. Yang terdinding itu pada dasarnya awak. Ketika awak tilih Tuhan awak itu masih ada wujud diri awak, maka terdindinglah awak daripada Tuhan awak itu. Makanya oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah terus kiranya kita berupaya dan beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala yang berlaku bagi segala sesuatu ketentuan yang terjadi. Tetap perbaharui niat dan tetap kiranya tuan-tuan dan puan-puan memohon kasih sayang Allah Ta'ala agar diberikan selalu petunjuk dan hidayahnya bagi diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.